Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain film Thailand yang bagus banget nih guys. Filmnya dulu sempat viral banget loh. Ceritanya tentang seorang cewek yang dibilang buruk rupa, tapi jatuh cinta sama cowok paling ganteng di sekolahnya. Kira-kira cewek itu berhasil gak ya ngedapetin cowok impiannya? Atau jangan-jangan cowok itu mandang fisik? Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe, terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi suatu hari, ada cewek kacamata yang lagi nongkrong bareng 3 bestinya. Nama cewek itu Nam, guys. Dia sengaja nongkrong di situ supaya bisa ngelihat gebetannya yang ganteng ini. Namanya Sean. Nah, di rumahnya, Nam cuma tinggal sama adik dan ibunya aja. Sementara ayahnya kerja di Amerika. Si adek nyebelin banget nih. Sering ngatain Nam dibilang burik. Suatu ketika, pas lagi jalan, Nam ketemu dong sama Sean. Bahkan cowok ganteng itu ngasih dia mangga. Baru juga baper. Di depan Sean ngasih mangga juga ke cewek lain. Jadi ternyata dia baik ke semua cewek, guys. Di sekolah, seperti biasa, Nam dan gengnya suka banget ngeliatin cowok-cowok ganteng. Bahkan bener-bener nih ya, si Nam suka sengaja izin ke toilet supaya dia bisa ngelewatin kelasnya si Son. Pokoknya, si Nam tuh semangat sekolah karena ada Son yang ganteng. Ya, tapi Son ini ganteng dan populer banget kan? Banyak cewek-cewek lain yang naksir juga, malah pada cantik-cantik. Pulang sekolah, Nam jadi gaul nih. Sampai tiba-tiba, pamannya baru datang dan membawa kabar baik. Katanya, kalau Nam atau adiknya berhasil dapat ranking 1 di sekolah, mereka bakal boleh pindah ke Amerika. Tinggal bareng sama ayahnya. Asik banget kan, hidup di luar negeri. Lanjut ya, besoknya pas ngantri beli minum, tiba-tiba ada 2 cowok anak basket yang nyerobot. Kebetulan Son ngeliat nih. Dan gak cuma ganteng guys, Son juga baik. Nam dan teman-temannya dibeliin minuman. Si cowok basket gak suka tuh. Mereka jadi ngajak Sean berantem. Pas Nam mau nyusulin ke lokasi mereka berantem, ternyata udah gak ada. Udah bubar. Yang tersisa cuma sebuah kancing dari seragam. Mungkin punya Sean kan? Akhirnya dia pungut deh. Di rumah minuman dari Sean sampai diawetin di kulkas. Gak boleh diminum. Bahkan kancing yang tadi dipungut juga dikasih tanda smile. Karena Nam yakin itu kancing pasti punyanya Sean. Mau tidur aja, Nam ngayalin Son dulu. Halu banget deh. Besoknya, karena Son terluka, Nam caper nih, ngasih dia plester. Cuma ngeder manggil namanya aja, Nam langsung salting brutal guys. Dia makin baper. Udah gitu, pas lagi nongkrong sama bestinya, mereka ngomongin nih, katanya ada buku petunjuk yang bisa bikin seseorang jadi suka sama kita. Cara pertama, dengan nulis nama orang itu di antara bintang-bintang. Awalnya Nam sok-sok gak peduli. Padahal pas teman-temannya pergi, Nam langsung nulis nama Sean di langit. Ya ngarep lah. Besoknya, Nam dan gengnya lagi-lagi nerapin petunjuk kedua dari buku cinta. Katanya, kalau kita berhasil bikin orang yang kita suka itu nengok tanpa dipanggil, artinya dia bener jodoh kita. Pas banget, si Sean nengok ke arah Nam. Makin happy aja tuh si Nam. Besti-bestinya juga pada support nih. Mereka naruh coklatnya di motor Sean. Karena kepanasan, coklatnya malah leleh guys. Gagal deh. Malah ada juga nih cewek cantik yang suka sama Sean. Dia berhasil ngasih kue. Gak mau kalah, Nam dan bestinya akhirnya bikin rencana lagi. Mereka mau modus supaya Nam bisa nebeng pulang ke Sean. Cewek cantik tadi malah pura-pura kakinya sakit dong. Jadinya dia deh yang dianterin pulang sama Sean. Nam udah insecure. Tapi untung dia punya sahabat-sahabat yang baik kan. Pas libur, mereka datang ke rumah Nam buat berubah penampilannya. Badannya digosok lulur, wajahnya dipakein masker, rambutnya diwarnain. Yang terakhir, seluruh tubuhnya juga dipakein kunyit. Sampai jadi kuning kayak gini. Dan gak sesuai ekspektasi guys. Pas ketemu Sean, Nam malah dikira sakit kuning karena seluruh tubuhnya kuning semua. Lanjut ya guys. Karena ini tahun ajaran baru, sekolah lagi ngadain pendaftaran ekskul. Nam dan teman-temannya mau daftar ekskul tari, biar jadi cewek anggun. Di situ cewek cantik baper minta difotoin Sean yang jago fotografi.
Nam yang cemburu sengaja nempel-nempel ke cewek itu biar ikutan ke foto. Xion agak bingung nih, tapi di situ dia muji Nam karena sekarang kulitnya udah lebih cerah, nggak kuning lagi. Si cewek cantik sirik dan malah berantem dong sama Nam dan teman-temannya. Guru cantik ini ngeliat dan malah ngebelain si cewek yang cantik juga, guys. Emang ya, enak banget kalau good looking. Sementara Nam dan teman-temannya yang kurang cantik malah diomelin. Bahkan gak dibolehin ikut ekskul tari. Nah, tapi di jam istirahat, mereka disamperin sama bu guru ekskul drama. Nam dan gengnya disuruh ikutan ekskul drama aja. Nam sebenarnya mager, tapi karena ngeliat Xion yang bantu-bantu ekskul drama, dia akhirnya jadi semangat ikut. Di ekskul drama itu, Nam dipilih buat merangin putri salju, guys. Udah gitu, dia juga didandanin sama kakak kelasnya yang cantik. Nam yang tadinya cupu, sekarang mulai kelihatan glowing. Bahkan pas lagi latihan, karena pemeran pangeran gak ada, akhirnya Xion yang disuruh gantiin. Pas lagi mau latihan adegan ciuman, Nam udah salting brutal. Tapi ternyata pemeran pangerannya udah diganti, guys, bukan Xion lagi. Nam langsung bangun dan jatuh. Untungnya langsung ditangkap sama Xion. Makin baper aja deh. Di hari pentas, yang nonton pertunjukan ekskul tari rame banget karena ceweknya pada cantik-cantik tuh. Sementara yang nonton pertunjukan Nam, yang nonton cuma sedikit. Sedihnya lagi, Nam udah ngarep Xion nonton. Ternyata enggak. Nam kecewa deh. Dia kira Xion nonton pertunjukan tari. Padahal, dia harus pergi karena mau ikut lomba fotografi. Nah, tapi setelah selesai pertunjukan, di meja Nam ada surat dan sebuah apel, guys. Nam udah ngarep nih, jangan-jangan itu dari Xion. Ya, tapi teman-temannya bilang, kayaknya ngasih tuh cowok prik ini deh. Besoknya, di sekolah ternyata ada murid baru, guys. Cowok ganteng, namanya Top. Kebetulan dia tuh sahabatnya Xion waktu SD. Karena ganteng juga, cewek-cewek di sekolah jadi pindah pada ngefans ke Top. Si Top malah naksir sama Nam yang udah glow up dong. Lanjut ya, di kelas 9, si Top jadi makin ngetop, makin populer. Dan ada 2 cewek yang lagi latihan buat acara pawai sekolah. Mereka malah rebutan pengen foto sama Top. Mereka sampai ribut, sampai berantem, sampai babak belur. Ya, jadinya si bu guru harus nyari murid cantik yang bisa ngegantiin jadi pemimpin acara pawai sekolahnya itu. Ngeliat si Nam lagi ngelempar-lemparin raket, dan sekarang dia juga udah bening kan, si bu guru akhirnya minta dia buat jadi pemimpin pawai yang bakal ngelempar-lempar tongkat gitu loh. Nam udah berusaha latihan melemparin tongkatnya, tapi gagal terus. Malah tongkatnya sempat gak sengaja terlempar ke arah kepala sekolah. Nah, jadi dimarahin deh tuh. Tongkatnya disita. Untung Nam gak patah semangat, guys. Dia mau buktiin kalau dia bisa. Si bu guru gak salah, udah milih dia. Makanya, dia latihan pakai sapu sampai malam. Untungnya latihannya sambil ngelihat Ayang Xion, guys, yang lagi main bola. Si Nam jadi makin semangat deh. Selama berhari-hari, Nam terus latihan dan usahanya akhirnya berhasil nih. Di hari pawai, Nam tampil sebagai pemimpin. Dan cantik banget kan? Jago juga nih ngelemparin tongkatnya. Penampilannya bikin semua orang terpesona. Dan ditonton juga nih sama Top dan Xion. Karena sekarang udah cantik, keren, di hari Valentine, dia jadi dapat banyak hadiah. Ya, tapi tetap galau, guys. Karena dia maunya dapat hadiah dari Xion. Sampai tiba-tiba, Xion muncul bawain pohon bunga. Udah seneng, Xion malah bilang kalau bunga itu titipan dari temennya buat Nam. Pulang sekolah, Nam jadi kecewa. Sampai tiba-tiba, dia nemuin surat di tasnya yang ngajakin ketemuan. Besoknya, Nam datang ke tempat janjian itu. Dia ngeliat Xion dong. Nam udah seneng banget. Sampai tiba-tiba, malah Top yang muncul. Ternyata surat itu dari Top, guys. Bahkan dia sampai langsung nyatain cintanya. Karena kecewa, Nam jadi diam doang dong. Dan malah bikin Top jadi salah paham. Ngiranya, Nam udah nerima dia. Nam akhirnya diajakin sama gengnya Top nih. Nam sebenarnya mau ikut, ya karena pengen lihat Xion. Pas banget, dia jadi punya kesempatan, jadi bisa berduaan. Lagi asik-asik ngobrol, si Top ikut. Dan mau balik, kaki Nam malah terkilir. Top langsung gercep, ngegendong dia kan. Walau tetap aja, Nam masih ngarepnya sama Xion. Dia gak bisa move on. Besoknya, di sekolah karena Nam sekarang lebih sering main sama anak-anak keren dari gengnya Top dan Xion, sahabat-sahabatnya jadi kecewa sama Nam. Mereka ngerasa, sejak jadi cantik, Nam berubah. Malamnya, lagi-lagi Nam diajakin nongkrong sama gengnya Top.
Seperti biasa, Nam mau ngikut ya karena pengen deket sama Sean. Dan pas dianterin pulang sama Top, Nam sadar kalau selama ini dia udah PHP. Jadi dia ngeberanin diri buat jujur kalau selama ini dia tuh gak ada perasaan sama Top. Dia sukanya sama cowok lain. Besoknya Top patah hati, curhat ke Sean. Dia juga minta Sean ngejauh dari Nam karena si Top masih belum bisa nerima keadaan. Setelah kejadian itu, Nam jadi nyobain diri untuk belajar. Walau dia jadi cewek yang populer di sekolah, hatinya kosong guys. Sekarang dia jauh dari teman-teman lamanya, jauh dari Sean juga. Setelah beberapa waktu, Nam gak bisa gini terus. Dia akhirnya mendatangi 3 sahabatnya dan minta maaf. Awalnya mereka diam-diaman, tapi ternyata 3 sahabat itu juga kangen sama Nam. Mereka akhirnya baikan nih, jadi sahabatnya lagi. Udah gitu, di ujian kali ini, Nam juga berhasil dapat ranking 1. Sesuai janji ayahnya, berarti dia bakal bisa nyusul tinggal di Amerika. Nah, karena Nam bakal pergi, sahabatnya ini nyaranin supaya Nam nyatain cinta dulu ke Sean, biar gak nyesel. Apalagi sekarang kan Nam udah cantik, pinter, pastinya bakal diterima deh. Makanya nih, di hari perpisahan sekolah, Nam akhirnya nyamperin Sean dan nyatain perasaan cintanya. Dia udah suka sama Sean selama 3 tahun. Karena mereka udah lama gak ngobrol, Nam baru tahu ternyata Sean udah punya pacar. Nam udah pura-pura kuat. Malah kejebur. Walau tetap aja, hatinya yang hancur jauh lebih sakit. Malamnya pas pulang, Sean juga ternyata mau pindah ke kota guys. Karena dia mau jadi pemain bola nasional. Sebelum pergi, Sean siap-siap dulu nih. Di situ terungkap kalau Sean ternyata masih nyimpen coklat leleh dari Nam dulu. Bahkan, Sean juga punya sebuah buku yang isinya banyak foto Nam dari sebelum Nam glow up. Ternyata, Sean udah suka sama Nam. Dia yang waktu itu ngasih apel pas pertunjukan. Bahkan, pohon bunga yang pas Valentine sebenarnya juga dari Sean. Bahkan itu sengaja dia tanam sendiri. Tapi Sean gak berani jujur sama perasaannya karena dia tahu kalau Top sahabatnya juga suka sama Nam. Sebenarnya, selama ini Sean juga sakit ngeliat Top sama Nam. Tapi dia gak bisa bilang. Sampai akhirnya sebelum pergi, Sean cuma bisa naruh buku itu di depan rumahnya Nam. Walau gak bisa nyatain cinta, Sean berharap Nam bisa tahu perasaannya yang sebenarnya. Singkat cerita, 9 tahun berlalu guys. Dan kaget banget nih, si Sean udah ngegendong anak. Tenang aja guys, ternyata itu anak temannya kok. Cuma ditipin doang. Di sisi lain, sahabatnya Nam datang ke sebuah studio TV. Karena dia mau ngeliat Nam yang baru pulang dari Amerika. Dia sekarang jadi desainer yang terkenal guys. Di acara itu, dia diwawancara. Sampai-sampai, dia disuruh ngebahas buku kenangan dari Sean waktu itu. Jadi pihak acara TV udah nyiapin Sean sebagai tamu kejutan. Sean ternyata sekarang udah sukses guys. Tapi perasaannya masih sama. Dia nunggu-nunggu Nam pulang. Dan akhirnya, ya setelah sekian lama, happy ending guys. Mereka hanya bisa jujur sama perasaannya masing-masing. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, sedih gak? Emang ya, kalau udah jodoh tuh gak akan kemana. Nah, kalau kalian terhibur nih sama video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!